Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih karena setelah melalui berbagai proses dari mulai pemaparan ide proyek hingga progres dan saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami lakukan dan dengan judul analisis sentimen negatif publik terhadap kontroversi promotor Mechima Pro pada platform X. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Audialisia dengan 3 digit NIM terakhir 179, kemudian ada dua rekan saya yaitu Nia Ayu Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 081, kemudian ada Siti Aisyah Febrianti dengan 3 digit NIM terakhir 158. Sebelum masuk ke inti proyek kami, ada baiknya kita mengetahui mengapa kami mengambil judul dan melakukan proyek ini. Nah, seperti yang diketahui, media sosial X merupakan salah satu sarana masyarakat untuk mengekspresikan opini, kemudian emosi dan reaksi terhadap isu-isu yang kontroversial. Nah, ada satu kontroversi yang sedang diperbincangkan di media sosial yaitu kontroversi promotor event Mechima Pro yang berkaitan dengan sistem penjualan tiket, kemudian transparansi, ada juga perlakuannya terhadap penggemar. Nah, di sini muncul berbagai reaksi publik terhadap isu ini yang dituangkan dalam bentuk tweet, yang dimana tweet ini mengandung sentimen, khususnya sentimen-sentimen negatif. Nah, oleh karena itu, analisis sentimen ini diperlukan untuk memahami emosi dan juga persepsi publik secara lebih objektif. Nah, pada proyek kami ini, kami menggunakan pendekatan TF-IDF sebagai metode ekstraksi fiturnya, kemudian ada algoritma naive Bayes dan juga logistic regression, yang dimana kami rasa keduanya ini cukup efisien dan sesuai untuk mengklasifikasikan opini publik yang berbahasa Indonesia seperti itu. Kemudian adapun tujuan dan juga manfaat dari proyek kami, yang dimana tujuan proyek kami adalah untuk menganalisis sentimen negatif publik terhadap promotor Mechiba Pro di platform X. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem analisis sentimen, yang dimana ini berbasis dengan menerapkan TF-IDF, naive Bayes, dan juga logistic regression. Nah, kami juga ingin meningkatkan akurasi analisis teks melalui tahap-tahap seperti text processing, kemudian membandingkan performa algoritma yang dimana ini untuk menentukan model yang paling optimal dalam mendeteksi sentimen negatif. Seperti itu. Kemudian manfaat dari proyek ini adalah untuk memperluas kajian analisis sentimen pada ranah event management dan industri hiburan di sosial media. Nah, proyek ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam analisis teks bahasa Indonesianya, khususnya pada tweet-tweet yang ada di platform X seperti itu. Kemudian adapun diagram alur dari pengerjaan proyek kami yang dimana diawali dengan pengumpulan data tweet terlebih dahulu terkait kontroversi Mechima Pro. Kemudian selanjutnya dilakukan preprocessing untuk membersihkan dan juga menormalkan teks. Lalu setelah itu teks akan diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF. Dan tahap berikutnya adalah kami melakukan klasifikasi sentimen menggunakan naive Bayes dan juga logistic regression yang dimana diakhiri dengan evaluasi performa model seperti itu. Yang pertama di sini ada preprocessing. Kami melakukan tahap preprocessing terlebih dahulu dengan melakukan text cleaning, yang dimana menghapus URL, mention, hashtag, angka, dan juga simbol, dan kemudian juga dilakukan case folding, ini untuk menyamakan huruf, kemudian menormalisasikan kata slang menjadi bahasa yang baku, kemudian tokenisasi, ada juga stop word removal, yang dimana kami di sini untuk mempertahankan kata negasinya, kemudian ada stemming, ini untuk mengubah kata ke bentuk dasar, seperti itu. Dan untuk kode-kodenya bisa dilihat pada layar berikut ini. Setelah data melalui preprocessing, langkah selanjutnya adalah fitur engineering, di mana pada fitur engineering ini teks sudah bersih. Kemudian eh, setelah data melalui tahapan preprocessing, selanjutnya kami melakukan fitur engineering, di mana yang pertama kita lakukan adalah pelabelan sentimen, di mana kita menentukan sentimen positif dan negatif setiap tweetnya. Di sini kami menggunakan dua cara, yaitu cara otomatis dan juga manual. Setelah itu, kami melakukan ekstraksi fitur TF-IDF, di mana kami mengubah teks menjadi fitur numerik berdasarkan bobot kata. Setelah itu, kita melakukan pembentukan dataset model, menyusun fitur dan label sebagai input untuk proses klasifikasi nantinya. Lanjut. Di sini dapat dilihat hasil EDA
di mana dapat kita lihat bahwa kata Rifan dan Mejima itu sering muncul dalam tweet negatif. EDA ini juga membantu kita untuk memahami pola awal data dan memastikan bahwa data aset sudah relevan dan layak digunakan untuk klasifikasi sentimen. Kemudian, train test split. Di sini, kami setelah label sudah siap, kami membagi data di mana 80%-nya untuk data latih dan 20%-nya untuk data uji. Nah, data latih itu digunakan untuk melatih model agar mempelajari pola sentimen dari TF-IDF. Kemudian untuk data uji digunakan untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat. Oke, setelah datanya siap, maka kami akan melatih model yang pertama yaitu logistic regression. Nah, di sini tuh kami menilai performa model klasifikasi sentimennya menggunakan beberapa metrik evaluasi yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga AUC. Nah, pada logistic regression sendiri, dia itu efektif digunakan pada data yang berbasis TF-IDF karena mampu memberikan bobot pada setiap kata. Setiap fitur katanya itu memiliki pengaruh tertentu terhadap sentimen, sehingga pola kata yang mengarah ke sentimen positif maupun negatif dapat ditangkap dengan lebih akurat. Nah, pada hasil pengujian menunjukkan bahwa si logistic regression itu memiliki F1 skor kelas negatif sebesar 0,87, yang menandakan bahwa kemampuan prediksinya cukup baik pada kelas mayoritas. Selain itu, nilai AUC-nya sebesar 0,90 yang menunjukkan bahwa model ini mampu membedakan sentimen positif dan negatif dengan sangat baik. Nah, yang terakhir, secara keseluruhan logistic regression ini memberikan performa yang stabil dan seimbang dalam memprediksi kedua kelas sentimen. Next. Nah, model kedua yang kami gunakan yaitu naive Bayes, di mana naive Bayes ini merupakan model klasifikasi berbasis probabilitas yang menghitung peluang kemunculan kata pada setiap kelas sentimen. Model ini relatif sederhana dan cepat, sehingga sering digunakan sebagai baseline dalam klasifikasi teks. Namun, pada naive Bayes ini, hasil evaluasinya menunjukkan bahwa performa naive Bayes masih berada di bawah logistic regression. Hasil evaluasinya cenderung bias terhadap kelas negatif. Hal ini terlihat dari recall kelas positif yang hanya sebesar 0,31, yang berarti masih banyak data positif salah diklasifikasikan sebagai negatif. Kemudian, juga nilai AUC-nya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan logistic regression. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan naive Bayes dalam memisahkan kelas positif dan negatif masih terbatas. Next. Untuk hasil perbandingan dari kedua model tersebut, dapat dilihat dari akurasi F1 score dan AUC yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa logistic regression itu memiliki skor tertinggi dan menjadi model terbaik karena lebih stabil dan dalam membedakan sentimen positif dan negatif. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh oleh kata dengan frekuensi tinggi, namun kurang informatif. Yang ketiga, memiliki F1 score yang lebih baik sehingga prediksi kedua kelas lebih seimbang dibandingkan naive Bayes. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek kami ini, yang pertama yaitu proses pengolahan data, preprocessing, dan ekstraksi fitur TF-IDF berhasil menghasilkan representasi teks yang baik untuk analisis sentimen. Yang kedua, logistic regression menunjukkan performa yang lebih stabil dan lebih baik dalam mendeteksi kelas minoritas dibandingkan dengan naive Bayes. Dan yang terakhir, sentimen negatif mendominasi percakapan publik terkait Mechima Pro, terutama pada isu refund, profesionalisme promotor, dan ketidakpuasan penggemar. Adapun beberapa kendala yang kami hadapi selama proses pengerjaan proyek ini, jadi yang pertama ada ketidakseimbangan kelas yang di mana tweet negatif ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan tweet positifnya. Kemudian ada juga pelabelan otomatis yang di mana berbasis kata negatif. Nah, ini tuh ternyata masih kurang optimal untuk tweet sarkastiknya. Kemudian ada karakteristik bahasa di sosial media yang di mana bersifat dinamis dan juga keterbatasan data sentimen positif, yang di mana ini menjadi tantangan yang kami hadapi selama pengerjaan proyek ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada saran dan rencana lanjutan yang kami peroleh dari hasil kemudian pengerjaan proyek yang telah kami lakukan. Yang dimana untuk pengembangan selanjutnya, jumlah dan variasi data tweet dapat ditambah agar distribusi sentimennya itu jauh lebih seimbang. Kemudian ada penanganan ketidakseimbangan kelas yang dimana ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik sederhana seperti oversampling dan juga undersampling. Nah, kemudian ada kualitas pelabelan yang dimana kualitas pelabelan sentimen ini dapat diperbaiki melalui validasi yang lebih konsisten. Nah, kemudian ada juga analisis hasil yang dapat diperluas untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai dinamika sentimen publik ini. Seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi proyek akhir kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata ataupun kalimat, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.